Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkejut saat memantau harga bahan pokok di Pasar Johar Baru, Jakarta, di mana harga cabai tembus Rp120.000 per kilogram. Menurutnya harga cabai sudah mengalami penurunan menjadi Rp100.000 per kilogram. Pedagang cabai mengaku kepada Zulhas bahwa pihaknya membeli cabai dengan harga Rp100.000 per kilogram di Pasar Induk Bogor. Kemudian menjualnya dengan harga Rp20.000 lebih mahal. Zulhas menilai harga yang dijual terlalu tinggi dan dia khawatir tidak ada yang membeli. Merespon tingginya harga cabai di pasaran, Zulkifli Hasan mengatakan akan mencari cara agar harga cabai bisa diatasi karena akan berpengaruh terhadap inflasi. Untuk itu Zulhas meminta kepada Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi ongkos kirim dari sentra produksi cabai agar harga cabai bisa turun. Memang harga cabai masih tinggi secara nasional. Harga cabai masih berada pada tren naik, baik cabai merah, cabai rawit maupun cabai keriting. Dengan kenaikan terbesar terjadi di cabai merah besar. Cabai merah besar terpantau naik 12% ke Rp75.050 per kilogram. Otoritas Jasa Keuangan mencatat kinerja outstanding pembiayaan fintech peer-to-peer atau P2P lending alias pinjaman online pinjol mencapai Rp58,05 triliun per Oktober 2023. Jumlah ini tumbuh 17,66% year on year. Kenaikan nilai pinjaman ini diiringi dengan peningkatan kredit macet 2,89% pada Oktober 2023. Lebih tinggi sedikit dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 2,82%. Meski meningkat, kondisi ini disebut masih terjaga di bawah batas angka waspada atau threshold yang dipakai OJK, yakni 5%. Tingginya pertumbuhan pembiayaan pinjol menunjukkan fungsi intermediasi yang berjalan dan tingginya kebutuhan masyarakat akan akses keuangan yang lebih mudah serta cepat dibandingkan melalui perbankan atau perusahaan pembiayaan. Di tengah pertumbuhan pembiayaan, OJK pun mencatat terdapat 23 pinjol yang masih kekurangan modal alias di bawah ketentuan ekuitas minimal Rp2,5 miliar. Padahal syarat ini wajib berlaku sejak 4 Juli 2023. Staf khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional Bara Krishna Hasibuan mengatakan, Uni Eropa menuduh Indonesia mendapatkan subsidi dari China. Tuduhan ini terkait pabrik baja. Atas tuduhan itulah Uni Eropa kemudian mengenakan bea masuk penyeimbang atau BMP atau countervailing duty yang tinggi atas produk lempeng baja canai dingin nirkarat alias stainless steel cold rolled flat. Nilainya hingga 21%, lebih tinggi dari produk India yang hanya 7,5%. Uni Eropa juga mengenakan bea masuk anti-dumping atau BMAD atas produk lempeng baja canai dingin nirkarat Indonesia sebesar 10,2 sampai 31,5% sejak 2021. Bara pun menegaskan Indonesia tak tinggal diam atas tuduhan Uni Eropa itu. Kini Indonesia secara resmi telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa terkait pengenaan bea masuk anti-dumping baja nirkarat tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Bara menambahkan gugatan dilayangkan karena perlakuan Uni Eropa tersebut merugikan Indonesia. Pasalnya belakangan ini permintaan ekspor baja ke Eropa sedang meningkat. Rencana pemerintah Indonesia merealisasikan program penghentian operasional pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Cirebon 1 menjadi Desember 2035 atau 7 tahun lebih cepat dari jadwal sebelumnya, yaitu Juli 2042. Adapun transaksi ini akan dirampungkan pada paruh pertama 2024. Ini berarti pensiun dini sudah di depan mata. Hal tersebut menyusul tercapainya kesepakatan antara Asian Development Bank dengan pemerintah Indonesia di bawah naungan Program Energy Transition Mechanism atau ETM untuk program pensiun dini PLTU Cirebon 1 yang berkapasitas 1 kali 660 MW.
Presiden ADB Masatsugu Asakawa optimistis kerangka perjanjian kerja ini menjadi perkembangan yang cukup penting, terutama bagi transisi energi di Indonesia guna mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Melalui email, Spotify mengumumkan bakal mengurangi total jumlah karyawannya sekitar 70% di seluruh perusahaan. Kebijakan PHK ini usai perusahaan di bidang musik streaming tersebut telah lebih dulu memberhentikan 6% stafnya pada bulan Januari dengan alasan tingginya biaya operasional. Pada kuartal ketiga terakhir, perusahaan ini meraih keuntungan berkat kenaikan harga layanan streaming dan pertumbuhan pelanggan di semua wilayah, serta memperkirakan jumlah pendengar bulanan akan mencapai 601 juta pada kuartal liburan. CEO Daniel Ek mengatakan perusahaan masih fokus pada efisiensi untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari setiap dolar. Dan saat ini, pengurangan yang akan terjadi bisa terasa sangat besar, mengingat laporan positif dan kinerjanya baru-baru ini. Kedepan, rencana PHK dengan jumlah lebih rendah masih menjadi perdebatan lantaran bisnis ke depan diprediksi melambat.